Om Swastiastu. Pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak buruk bagi pertumbuhan perekonomian Bali. Sektor pariwisata yang belum pulih menyebabkan kondisi UMKM ikut merasakan dampaknya. Untuk mengantisipasi kondisi ekonomi masyarakat semakin buruk, maka pemerintah pusat melalui Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara didesak untuk segera membantu para pelaku usaha pariwisata dan UMKM Bali. Lantas apa yang akan terjadi kepada para pengusaha dan UMKM Bali jika relaksasi kredit berakhir? Saya Madi Sukadana Karang dari Warung Bali Coffee 63 kembali hadir dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya topik yang akan kita angkat pada hari ini adalah pelaku pariwisata dan ekonomi Bali terancam bangkrut jika relaksasi berakhir. Hadir bersama tamu-tamu saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ini pelaku UMKM langsung, ada Bapak Putu Gede Andika Prayatna S. Sukma SE. Om Swastiastu. Saya panggil Pak Andika. Baik, apa kabarnya Pak Andika? Sehat ya? Sehat ya, baik. Terima kasih tentunya sudah hadir. Dan pastinya juga hari ini kita sudah kedatangan Guru Besar Undiknas. Ini beberapa kali juga Prof-nya bertemu dengan Tiang juga. Profesor Dr. Ide Bagus Raka Suardana SEMM. Om Swastiastu, Prof. Apa kabarnya? Sehat selalu, Prof? Wah, Gatra selalu sehat tentunya ya, Prof ya. Baik, terima kasih juga sudah hadir dan yang pastinya hari ini kita sudah menghadirkan Bapak Pande Agus Permana Widura, Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD HIPMI Bali. Om Swastiastu, Pak Agus, apa kabarnya? Selalu sehat ya. Ini kurang merah nih sebenarnya, putih hitam merah, ini klop banget ya. Baik. Saya ke pelaku dulu deh nih. Pak Andika, ini merasakan gak sih dampak dari pandemi ini sendiri selaku pelaku UMKM? Sangat merasakan. Ya. Merasakan ya dari awal dari 2000 gimana? Dari 2000 tahun 2000 ya, 2019 ke 2020 itu kan tentu transisinya drastis dari yang biasa rutinitas kemudian mengalami penurunan yang sangat jauh sampai 2 tahun. Nah, sampai saat ini. Jadi sekarang kendalanya itu adalah ketika kita mendapatkan order untuk memulai start ini yang mesti memeras otak bagaimana untuk bisa menyiasati kan termasuk juga dari segi permodalan tentunya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang saya alami saat ini satu karyawan tentu dia sudah shifting, ada yang beralih ke petani lagi, kemudian ada yang balik lagi ke desanya, kemudian ada yang ngempu lagi. Nah, inilah seakan-akan seperti membuat usaha baru lagi. Seperti membuat usaha baru lagi sehingga kita mulai restart dari nol lagi. Nah, disinilah mungkin tantangannya sehingga bagaimana order ini bisa tepat waktu selesainya. Karena kan dari dulu upacara itu ada batasannya, sekarang sudah mulai dibuka kembali, namun kendalanya adalah satu dari segi bahan baku. Bahan baku ini dari yang awalnya 37.000 per kilo, sekarang itu sudah 85.000 per kilo. Tentu kita di sini mainnya kan di bahan baku rongsokan. Kita ini mengolah limbah, jadi limbah padat logam kuningan itu kita olah menjadi barang seni, baik itu uang kepeng, kemudian patung dan lain sebagainya. Nah, di sana ternyata dengan susahnya transportasi, kemudian adanya kendala-kendala lainnya seperti kenaikan pajak, BBM dan lain sebagainya itu mengakibatkan kita di sektor UMKM khususnya pengolahan limbah yang tadinya itu mendapatkan dukungan dari pemerintah penuh, namun kok sekarang sepertinya seakan-akan ini seperti ditinggalkan. Ya, baik. Yang saya ingin tekankan di sini kenapa kok ada pergeseran bahan baku yang signifikan kenaikannya ini. Jadi selama ini peran pemerintah selama masa pandemi ini sendiri seperti apa? Ya tentunya dulu kan memang memperhatikan limbah bagaimana green product dan lain sebagainya. Nah sekarang ini kan kita khususnya di jasa atau produk pelestarian kita juga ingin meminta bagaimana untuk ikut istilahnya memberikan kami support, memberikan kami dukungan agar bagaimana produk uang kepeng pelestarian ini tetap bisa berjalan dan bisa tersebar ke seluruh Bali ya tentunya seperti di Pura dan lain sebagainya seperti itu. Nah inilah dia kendala dari segi bahan baku, kemudian SDM juga yang saat ini kita
apa ya seperti yang tadi saya bilang restart lagi dari Oke. awal dan kemudian tentu di permodalan ini relaksasi ini ya kita sudah mulai dikejar ini sekarang untuk bisa mencicil kembali. Oke. Nah inilah dia sekarang bagaimana tantangan kami di UMKM agar jangan sampai usaha yang sudah ada jadi mati. Jadi selama ini peran pemerintah dengan memberikan relaksasi juga sangat membantu juga. Memang sebetulnya pada saat membantu. dengan Iya. usaha yang Iya, sangat membantu. Cuman kan dampaknya di akhir. Nah ini sudah tidak berlanjut lagi nih relaksasi sekarang ini. Di kami di UMKM ini sudah dipaksa untuk mulai mencicil ya seperti itu ya kurang lebih. Oke, Ya. jadi ini sangat berpikir sekali ini selaku pelaku UMKM juga ya. Luar biasa ini berpikirnya teman-teman di pengrajin juga sama seperti itu. Ya, mungkin kalaupun kita melangkah ada kegiatan pameran, ada nggak yang beli impactnya kan seperti itu. Tentu operasional ada di sana gitu. Baik, baik. Saya ke Prof. Siap, siap. Prof, kalau kita berbicara tentang apa yang disampaikan oleh pelaku UMKM kita di Bali ini mungkin juga boleh Pak Prof. Nah, kelihatan gantengnya sekarang. Nah, ini mungkin juga bukan hanya ini mewakili dari pelaku UMKM Bali, seluruh Bali sendiri. Saya kira begini, tidak hanya UMKM saja yang kena, hampir semua sektor ekonomi kena dengan akibat pandemi ini. Nah, tentu karena Bali mayoritasnya adalah pengusaha UMKM, kita harus agak concern ke sana kan itu. Siapa yang harus melakukan itu? Kalau pemerintah mungkin dulu sudah berbagai kebijakan. Nah, tapi karena yang sekarang terjadi adalah mungkin nanti dijelaskan oleh Pak Agus, itu bagaimana dengan adanya POJK yang terakhir kalau salah 17 2021 21 ya. 71 ya, tanggal 31 Maret 2023 akan restrukturisasi itu akan kembali lagi normal. Sehingga agak berat bagi pelaku ekonomi karena akan kembali membayar cicilan dan utang pokok. Nah itu yang diharapkan sekarang. Baik. Di mana diharapkan? Tentu diharapkan di perbankan, sektor perbankan. Siapa sektor perbankan yang diharapkan? Himbara, Himpunan Bank Negara. Tapi tentu juga harus ada berbagai pertimbangan. Memang seperti buah si malakama. Nah, kalau misalkan akan ada kebijakan yang akan meringankan, tentu ada dampak yang lain. Kalau tidak, maka pengusaha akan mati. Nah nanti Pak Agus akan menjelaskan. Baik, Prof. Kita jeda dulu, Prof. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Ini pertimbangannya seperti apa? Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Talk show Merah Putih Bali Era Baru masih akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Talk show Merah Putih Bali Era Baru masih mengangkat sebuah topik adalah pelaku pariwisata dan ekonomi Bali terancam bangkrut jika relaksasi berakhir. Kita akan lanjutkan lagi, Prof. Kalau tadi ini banyak juga pertimbangan yang harus kita perhatikan ketika bagaikan makan buah si malakama ini sendiri. Ya, ketika akan berakhir akhir Maret 2023 relaksasi ini sendiri. Seperti apa, Prof? Baik, tentu harus ada berbagai pertimbangan yang harus dilakukan. Makanya sering saya katakan lihat sisi positif dan negatifnya. Misalkan tidak terjadi dilakukan kebijakan relaksasi, apa yang akan dampaknya? Bagaimana? Apakah akan bisa mematikan? Tentu harus ada berbagai pertimbangan. Bisa memilah-milah, kan kalau di perbankan itu ada namanya rescheduling, reconditioning dan restructuring, kan gitu kan. Ya, kan mana yang harus dipilih dan dipilah? Tentu dengan melihat kondisi pengusahanya. Harus dilakukan. Dalam hal ini jangan lagi ketat seperti yang lalu. Misalkan harus tidak ada lagi kebijakan, matilah semuanya. Karena dampak pandemi COVID ini paling berat Bali. Yang lain sudah positif, kita masih negatif. Jadi bisa dikatakan ini Bali berbeda dengan daerah-daerah lainnya? Berbeda dengan daerah lain karena sektor tersier mendominasi perekonomian Bali. 68,26% sektor tersier di mana pariwisata masuk di dalamnya 52%. Ketika yang lain sudah mulai menggeliat bagus, yang mengandalkan ekspor dan segala macam, itu sudah positif. Kita masih negatif Bali ini. Dan semua sektor ekonomi kena. Tidak di Bali ini pariwisata itu sebagai motor penggerak, yang lainnya banyak sekali ikutannya. Pertanian kena,
eh, pokoknya seluruh Termasuk UMKM. termasuk UMKM, apalagi yang ada kaitannya dengan pariwisata. Yang tidak ada kaitannya dengan pariwisata pun kena. Contoh, misalkan perkebunan di daerah Karangasem, mereka itu biasanya memasok ke Denpasar. Karena orang di Denpasar pendapatannya menurun, tentu tidak dibelilah produk hasilnya itu. Semuanya, sehingga di daerah asalnya juga mengalami penurunan pendapatan. Ketika menurun pendapatan, dia juga pasti akan mengalami kesulitan ketika membayar kreditnya di LPD, di koperasi, itu semua. Jadi seperti itulah Bali seperti sekarang nih. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa Bali ini masih ada geliat ekonomi? Mereka itu dulu masih punya tabungan. Tabungannya ada di LPD, ada di koperasi, diambil. Itu istilahnya kalau di perbankan maktab tuh, makan tabungan. Itu yang tidak diharapkan karena tabungan itu penting bagi perbankan karena bisa disalurkan ke masyarakat untuk yang produktif. Itu tidak terjadi sekarang, bukan produktif tapi daya belinya itu tertopang karena mengambil uang tabungan. Tapi kan lama-lama tidak bisa ini, pasti habis juga. Yang punya tabungan 50 juta di LPD, 25 juta tiap bulan diambil 3 juta, 4 juta, 5 juta, lama-lama habis. Dan itu tentu tidak harapkan, kan itu yang terjadi sekarang ini. Yang kita harapkan ini karena Bali berbeda dengan daerah-daerah lain ini, maka harus sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Perhatian khusus dan kebijakan khusus. Kebijakan khusus. Ada namanya KSSK, apakah itu bisa sejauh itu? Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diketuai Menq. Itu anggotanya adalah Bank Indonesia, ada OJK, ada LPS. Apakah itu bisa? Karena Kemenq itu kan di unsur pemerintah, sementara lain unsur moneter dan perbankan. Itu mungkin bisa kerjasama karena Bali ini penyumbang devisa bagi negara yang boleh dikatakan terbesar. Nah, kalau devisanya menurun, tentu tabungan pemerintah, tabungan negara ini dalam hal devisa juga menurun. Kekuatan kita untuk mengimpor barang juga mengalami penurunan. Semuanya merembet kemana-mana. Kalau Bali tidak diperhatikan, demikian. Baik. Ini perlu mendapat perhatian khusus karena memang Bali sangat tergantung sekali pada sektor pariwisata kita. Saya ke Pak Agus ini, Pak Agus selaku BPD HIPMI atau Ketua Badan Pengurus Daerah BPD HIPMI Bali ini sendiri, seberapa membantunya pihak-pihak pemerintah ini selama pandemi ini sendiri melalui himbara bagi pengusaha di Bali ini sendiri, Pak Agus melihat? Jadi begini, kalau saya ambil simpelnya yang tadi seperti dikatakan Prof. Rake, bahwa Bali ini memang beda dengan keadaan nasional, di mana nasional saat ini sudah tumbuh perekonomiannya namun Bali masih belum. Nah itu juga disebabkan karena hampir 70% seperti yang tadi Prof. Rake sampaikan bahwa Bali sangat tergantung oleh pariwisata dan di mana kita tahu persis bahwa COVID-19 sangat berdampak bagi pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata itu sendiri. Jadi kalau saya boleh ambil simpelnya, apa yang terjadi sama Bali saat ini, ibarat kita lagi sakit, diinfus, tiba-tiba tahun 2023 infusnya dicabut gitu. Jadi kemungkinan besar ya kita bisa mati. Nah inilah yang menjadi suatu fenomena Bali saat ini. Karena saya melihat tidak ada pergerakan yang signifikan untuk kita masih pulih di tahun 2023. Bahkan jika saya kemarin sempat berbicara dengan teman-teman yang juga bergerak di bidang perhotelan, malah mereka berbicara kemungkinan besar kita tahun 2025 baru ada indikasi akan pulih kembali. Nah ini saya mungkin sedikit menyayangi ya, jika kita boleh berkaca seperti yang tadi Prof. Rake juga sampaikan bahwa Bali ini kan sebetulnya ketika tahun 30, tahun 40 itu kan salah satu provinsi penyumbang APBN terbesar. Selain tentunya di situ ada minyak juga, ada hasil-hasil bumi lainnya. Tapi Bali itu adalah sebagai salah satu penyumbang APBN. Sekarang Bali lagi sakit. Setelah sekian puluh tahun, Bali hari ini mengeluh, hari ini kesakitan. Nah inilah yang saya rasa pemerintah pusat harus betul-betul memperhatikan Bali. Kita lagi sakit, kita lagi tidak baik-baik saja. Ketika kita dikumpulkan dengan data nasional, memang data nasional menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sudah positif. Namun jika kita lebih spesifik melihat apa yang terjadi dengan Bali, kita sudah minus lebih dari 2 kali. Artinya
secara ekonominya mungkin Prof Raka yang lebih paham, kita sudah resesi, kita tidak baik-baik saja gitu. Jadi saya melihat di sini ada ketidakadilan dari pemerintah pusat terkait daripada apa yang terjadi sama Bali saat ini. Gitu. Dan ini yang butuh betul-betul pemerintah pusat tadi melalui PSSK ya Prof ya? KSSK, di mana BI, OJK dan Menkyu itu harus segera memberikan perlakuan khusus bagi Bali itu sendiri. Karena jika tidak, Bali akan mengalami kebangkrutan. Dan ini sangat berbahaya untuk citra baik itu secara Bali khususnya dan Indonesia secara umumnya. Baik, ketika kita masih sehat, Bali menjadi diagung-agungkan seperti itu. Iya. Ketika saat ini kita merasa sakit, Bali merasa sakit, ini juga harus mendapat perhatian khusus seperti itu. Sudahkah, saya ke Prof aja deh, Pak Prof, ini sudahkah Bali ketika seperti Pak Agus mengatakan, ini Bali lagi sakit loh, tidak baik-baik saja loh, seperti itu. Ayo perhatikan juga Bali. Ini pemerintah pusat atau khususnya dari dunia perbankan ini harusnya memberikan perhatian khusus. Kebijakan pemerintah, baik pemerintah eksekutifnya maupun dari sisi moneter itu untuk Indonesia. Ya. Kan artinya Bali minta khusus saja kan gitu. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Agus maupun tadi yang saya katakan, Bali ini penyumbang devisa kan gitu. Jadi kan kalau tidak diperhatikan loh. Karena kesehatan itu juga kalau misalkan Bali ini tidak sehat akan berdampak nanti di kemudian hari bagi yang lain. Ya, selama ini kebijakan restrukturisasi itu kan untuk Indonesia. Nah, dulu pernah terjadi kebijakan perbankan itu misalkan pada waktu Gunung Merapi meletus, Jogja diberikan keperlakuan khusus. Nah, apakah tidak bisa seperti itu perlakuannya untuk Bali? Maka tentu harapan kita seperti itu. Kebijakan-kebijakan Bali terutama para pelaku yang merasakan yang sekarang ini yang berkaitan dengan kredit mereka bermasalah dan lain sebagainya. Seperti apa yang disampaikan Pak Agus tadi, dicabut infosnya tentu akan mengalami tidak baik-baik saja, tidak sehat lagi dia. Nah maka tentu harus ada kebijakan apakah itu disuntik, apakah itu infosnya diperpanjang dan lain sebagainya. Tadi dikatakan oleh Pak Andika, mereka kesulitan modal awal ketika akan tadi sama juga dengan industri pariwisata, selain cicilannya mengalami bermasalah, lalu ketika akan ada geliat untuk modal awal memperbaiki yang rusak-rusak juga perlu modal, itu juga harus dipikirkan kan gitu. Ada beberapa industri hotel yang sekarang mereka kesulitan untuk memperbaiki, dia berharap dengan ada mulai tamu meskipun tidak begitu banyak, tapi sudah mulai ada geliat itu, dia tidak bisa membuka hotelnya. Karena apa? Karena untuk membiayai perawatan, mengembalikan dia seperti dulu, mengalami masalah dari sisi permodalan. Itu juga harus dipikirkan. Utang mereka banyak di perbankan, kewajiban mereka kepada mungkin di yang lain, tidak hanya pada lembaga keuangan, mungkin di tempat lain pada meminjam, itu juga jadi masalah yang sekarang ini yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi di Bali. Oke, baik. Andika, selaku pelaku UMKM ini sendiri, permodalan menjadi hal yang sangat bisa dikatakan ini center of point-nya. Center of top point-nya. Nah, ini selama ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui perbankan ini juga sangat membantu juga dengan usaha yang Andika lakukan. Iya, jadi memang dari relaksasi di awal tentu juga dengan penurunan pajak ya PPh 0,5% itu memang cukup membantu. Namun begini, yang saya alami saat ini, saya tidak mau sebut jumlah, namun ternyata setelah restruk itu justru bank sekarang mengejar kami untuk bisa menyetor cash money. Itu yang saya alami saat ini. Saya sudah sampai bicara ke pimpinan dan saya juga sudah bicara sampai ke pusat. Saya tidak sebut banknya dulu. Namun begitu kendalanya, jadi saya diminta untuk segera melunasi restruk tersebut. Nah saya balik lagi, saya undang beliau datang ke tempat kami untuk melihat stok. Jadi saya punya stok segini banyaknya, usaha saya masih jalan, bahkan sampai detik ini saya bisa mendapatkan order. Tentu kan bank sudah melihat,
stoknya masih banyak, kemudian dan sebagainya, karyawan juga kerja, usaha saya tidak mati. Tapi kalau untuk saat ini kami diminta untuk terus nge-push membayar relaksasi dengan jumlah lumayan 200 juta harus saya bayar. Itu pun belum yang tertunggak lagi. Tertunggak itu harus saya mencicil 15 juta per bulan. Belum lagi operasional, belum lagi saya di sini biasanya di tempat kami, usaha kami itu kita gajian setiap 1 minggu sekali. Astungkare. Dari pandemi tidak sampai saya nunggak gaji. Itu saja saya sudah bersyukur, walaupun dari saya sendiri masih kurang ya. Kewajiban lain sebagainya harus dipenuhi, tapi mereka dulu lah. Artinya saya harus menghidupi satu yang bekerja di kami, tentu punya istri atau punya suami, punya anak 2. Itu kan harus saya perhatikan, nah seperti itu. Nah itu kendala kronologis yang sudah saya alami sampai detik ini. Sampai per detik ini saya masih ada lobby-lobbyan sama bank. Dong dibantu. Karena kita tidak bisa melakukan top up, kalau itu jaminan itu di appraisal kembali tentu akan turun karena mengikuti harga sekarang. Nah inilah seperti jebakan juga. Saya sampai ini belum bisa, masih deadlock ini posisinya. Jadi saat ini baru per bulan ini saya mencicil 15 juta per bulan dulu dengan harus kita melunasi 200 jutanya lagi. Bayangkan zaman kayak gini di mana saya bisa, ya kan? Jangan sampai jual aset dong, kan itu nggak boleh. Saya harus bertahan dulu nih. Jangan sampai kita jual aset dulu. Nah, kalau sudah mungkin sudah tidak bisa, ya itulah yang harus saya lakukan. Ini case ya, ini case. Jadi mudah-mudahan di forum ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya mewakili UMKM di Bali. Ayo coba sama-sama kita berpikir bagaimana nih agar usaha kita tidak mati. Sayang kan yang kita udah rintis lama, apalagi untuk keperluan umat di Bali, uang kepeng dan sebagainya. Ya, belum lagi berpikir tentang POJK 1703/2021 itu sendiri. Jadi ya. Saya sependapat dengan Prof. Baik. Sependapat sekali. Nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa jangan kemana-mana. Merah Putih akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Talk Show Merah Putih Bali Era Baru. Pelaku pariwisata dan ekonomi Bali terancam bangkrut jika relaksasi berakhir. Masih bersama tamu-tamu saya nih. Saya ke HIPMI dulu. Oke, Pak Agus, tadi sudah mendengar curhatannya Pak Andika tentunya ya. Tentunya dari HIPMI sendiri nih, tentunya ada langkah-langkah dari yang sudah diambil, termasuk meningkatkan hubungan dengan pemerintah, kemudian lobby-lobby dengan pemerintah terkait permasalahan dari Pak Andika ini? Iya, jadi permasalahan Pak Andika itu hampir mewakili seluruh komponen pengusaha yang ada di Bali. Ya. Jadi saya sudah sering banget dengar curhatan-curhatan bahwa ini seperti bom waktu. Ketika kita diberikan kebijakan restrukturisasi, namun akhirnya nanti tahun 2023 dihentikan. Nah ini sangat berbahaya. Ya. Jadi saya sempat juga berdiskusi bersama dengan pemangku kebijakan dalam hal ini ada BI dan lain-lain, bahwa sebetulnya hal ini juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur ke pusat. Jadi kita juga beliau juga sudah memahami bahwa keadaannya memang sekarang lagi tidak baik-baik saja. Baik. Dan di mana ketika tadi saya mendengar dari Pak Andika terkait daripada ada kewajiban yang harus dibayarkan, plus dengan tunggakan selama ini juga yang harus menjadi suatu hal yang dibayarkan. Sedangkan kita masih keadaannya kalau kita melihat kunjungan wisatawan ke Bali ini kan masih sangat relatif kecil. 1/3 dari normal saja belum sampai. Jadi ya sangat masuk akal jika perputaran uang di Bali seperti informasi terakhir yang saya dapat masih minus 60% dari keadaan normal. Jadi perputaran di Bali sendiri keuangannya emang tidak ada gitu. Nah kemarin satu-satunya jalan yang menurut saya bisa kita lakukan sesegera mungkin adalah memperpanjang daripada tenor hutang ini. Jadi katakan pengusaha UMKM hutangnya 10 tahun, nah ini harus ada kebijakan khusus hingga perpanjangan mungkin 12 tahun atau mungkin lebih 15 tahun. Yang kedua adalah kita kan sedang saat recovery, kita lagi belum sehat-sehat banget gitu. Tapi ketika kita harus membayar kewajiban kita masih belum mampu. Nah mungkin jika dimungkinkan, mungkin ada holiday 2 tahun atau 3 tahun. Artinya kita diistirahatkan untuk jangan membayar kewajiban dulu. Karena ya seperti tadi Pak Andika sampaikan, ada kewajiban-kewajiban lain yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah human resource kita atau
karyawan kita. Nah ini kan ujung tombak dari perusahaan. Kalau ini kita tidak dahulukan ya otomatis game over sudah kita semua kan gitu. Jadi ada kewajiban lain yang harus kita penuhkan. Nah jadi jika memungkinkan ada cuti bayar dalam 1 sampai 2 tahun itu akan sangat membantu Bali. Kembali saya ambil contoh. Bali ini seharusnya di bail out dulu deh 1-2 tahun. Kenapa? Kalau saya kemarin diskusi sama teman-teman, mungkin hutang untuk 1-2 tahun itu jika tidak bayar sekitar 1 triliunan. Itu dibandingkan dengan apa yang sudah kita berikan kepada kepada Indonesia itu jauh. Dan bahkan ya mohon maaf mungkin saya mengambil sedikit ya. Lumpur Lapindo aja nggak ada apa-apanya dibandingkan membail out Bali saat ini yang hanya 1 triliun itu menurut saya. Jadi mungkin kebijakan itu yang bisa segera diambil. Gitu. Terus dari ngobrol-ngobrol itu apa hasilnya Pak Agus? Ya, jadi ya saya melihat memang di sini yang bisa melakukan game changer Menteri Keuangan. Tentunya ini harus ada PMK khusus untuk Bali yang akhirnya nanti diikutkan oleh POJK. Karena kan saya melihat bahwa OJK di sini juga memegang peranan khusus untuk meminta perbankan dalam hal ini Himbara untuk bisa memberikan kebijakan-kebijakan kepada kami para pengusaha. Nah ini kan ya mohon maaf saat ini kan saling tuding, saling menyalahkan satu dan lain. Ini bulat. Saya sudah ke OJK, saya sudah berbicara dengan Himbara sendiri. Cuman memang sama menteri belum sempat, belum ada kesempatan. Tapi saya melihat ini saling seperti lingkaran yang bulat aja gitu, nggak ada ketemu solusinya, nggak ada ujungnya. Ini yang harus segera duduk bareng dan diingat bahwa Bali ini lagi resesi gitu. Ini yang harus pemerintah pusat janganlah melihat bahwa sekarang Indonesia keadaannya sudah bagus, bahkan sekarang kita lihat mungkin terbaik di Asia gitu. Kita masih tidak baik-baik saja gitu. Tolong kita juga NKRI, kita juga tolong diperhatikan. Oke, Prof, ini kita tidak lagi atau sedang tidak baik-baik saja. Curhatan dari Pak Andika, kemudian Pak Agus ini sendiri. Oke. Apa yang ya, Prof saya kira lihat? apa yang disampaikan oleh para pengusaha ini adalah benar, kenyataan di lapangan seperti itu. Karena kadang-kadang secara orang itu melihat secara nasional pertumbuhan ekonomi positif, tapi Bali belum, Apalagi sering orang keliru begini, prediksi Bank Indonesia Bali akan meningkat 6%. Itu 6% dari mana kan itu? Bukan dari yang dulu. Dulu sempat terpuruk kalau tadi Pak Agus mengatakan peredaran uang turun sampai 60%, berarti kan 40%. Anggap saya itu 1 juta menjadi 400.000. Dari 400.000 ini naik 6% bukan dari yang dulu. Nah, berarti kecil sekali sebenarnya. Dan itu kadang-kadang dipakai oleh nasional, oh sudah mulai membaik. Iya membaiknya dari mana? Dari dasar yang terpuruk kan gitu. Itu tentu bagi para pengusaha belum normal. Belum seperti yang lalu ketika di bawah tahun 2020, 2019, 2018. Jauh masih kita harapan seperti itu. Apalagi kalau dikatakan geliat pariwisata bangkit lagi, iya tapi tidak seperti dulu. Dari flight yang datang ke Bali cuma 12 per hari ya. Nah itu masih kecil sekali, sangat kecil. Kalau bagus, dulu kan per bulannya itu bisa sampai 1.200.000, 2.300.000. Sekarang mungkin tidak lebih dari per bulan itu tidak lebih dari 10.000 kali anggaplah per hari berarti sekitar 300.000 lah. Masih jauh sekali dengan dulu dan itu pun domestik lebih banyak. Spending of money-nya sudah sangat kecil dibandingkan dengan para tamu yang datang dari Eropa misalkan dari negara asing. Nah kembali lagi tentang keluhan para pengusaha seperti yang disampaikan oleh Pak Andika, Pak Agus itu seperti bom waktu. Ya, siapa yang harus melakukan kebijakan itu? Tadi saya katakan kita punya namanya KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Itu mungkin bisa mengambil peran di sini untuk Bali diberikan khusus misalkan seperti itu. Khususnya seperti apa? Tadi ada istilahnya sebenarnya itu ada istilah rescheduling. Dijadwalkan kembali dengan misalkan memperpanjang tenor. Juga misalkan tadi katakan bailout itu mungkin bisa langkah seperti itu. 1 triliun sampai 5 triliun mungkin kalau pemerintah menalangi bunganya, tidak mungkin pokok bunganya selama ini yang sudah akan kewajiban yang lalu yang tertunda
sehingga agak ringan bagi para pengusaha, itu akan menyelamatkan. Makanya tadi di awal saya katakan, lihat sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau positifnya bagus, pencabutan di 31 Maret 2023 bisa dilanjutkan. Tapi di kenyataan di lapangan malah sisi negatif yang akan lebih banyak ketika dicabutnya restrukturisasi itu. Maka tentu harus ada kebijakan. Kalaupun yang tempat lain di provinsi lain, daerah lain mungkin sudah mulai positif dan memang benar positif, tapi Bali tidak seperti itu. Nah, harus ada siapa? Saya kira pemerintah daerah harus juga lobby pusat. Pak Presiden, kami Bali ini seperti ini. Maka dia harus bicara. Siapa itu? Tentu adalah pemimpin Bali. Baik. Kalau itu masih bisa dikatakan seperti Pak Andika, masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas. Bagaimana dengan para debitur yang tutup permanen ini sendiri? Perlukah adanya penghapusan buku seperti itu? Kalau di perbankan penghapusan buku tentu ada beberapa kriteria yang disebut dengan write off. Ada beberapa kriteria. Kalau memang sudah sama sekali tidak macet sekian tahun tidak ada aturan-aturan, saya tidak apal-apal banget kapan harus dihapus bukukan. Karena itu sangat menyangkut juga dengan kondisi keuangannya perbankan. Kalau dihapus bukukan tentu akan menyusut asetnya kan. Tapi kalau itu tidak dihapus bukukan akan mengganggu juga. Kelihatan labanya tinggi saja tapi ada beberapa macet yang tidak bisa ditarik. Itu juga akan mengakibatkan di belakang hari akan menjadi penyakit juga, boroknya disembunyikan, suatu saat akan meledak juga. Tentu harus ada berbagai. Ada aturan-aturan ketika dilakukan yang disebut dengan write off, penghapus bukuan. Baik. Kalau kita berbicara tentang berandai-andai, perpanjangan relaksasi ini sendiri, ini sebenarnya tergantung dari apa sih, Prof? Tadi saya katakan kalau misalkan sisi positif dan sisi negatif, lebih banyak sisi negatifnya, maka relaksasi ataupun apapun bentuknya yang meringankan para pengusaha yang ada di Bali ini tentu harus dilakukan. Kalau sisi negatifnya misalkan tetap dilaksanakan pencabutan relaksasi sampai 31 Maret 2023 akan menyebabkan kolap Bali, akan menyebabkan kebangkrutan massal, kan jangan diambil kebijakan itu khusus untuk Bali. Misalkan dari pusat mengatakan misalnya Menteri Keuangan khusus untuk Bali akan diberlakukan perlakuan khusus dengan bla bla bla, bailout sekian, misalkan pengusaha yang modalnya sekian akan bunganya ditalangi oleh pemerintah, cicilan bisa tenornya diperpanjang, bisa dilakukan seperti itu. Siapa yang harus melakukan itu? Tentu pemerintah, ya. Dan kebijakan dari Kementerian Keuangan yang dilaksanakan dengan POJK untuk perbankan agar diikuti oleh kreditor yang ada di Bali. Siapa itu? Perbankan. Ya, karena nanti takutkan begini, ketika dia tidak diberikan kebijakan lalu minjam di tempat lain. Ya itu kan, yang lebih berat. Yang banyak beredar di masyarakat ini kan banyak juga yang terselubung industri jasa keuangan yang tidak tercatat di resmi. Itu kan bunganya tinggi sekali karena ingin selamat saja meminjam di tempat itu lalu menjadikan lebih parah lagi. Jangan sampai seperti itu. Demikian. Jadi bisa dikatakan ini tergantung dari apakah 2023 ekonomi sudah pulih, kemudian kemampuan dari debitur juga sudah siap membayar cicilan, seperti itu kan? Tentu begini, ada juga harus ada perhitungan. 6 bulan misalkan 31 Maret, 6 bulan tarik ke depan. Apakah sudah ada mulai agak sedikit, lihat pertumbuhan ekonominya, lihat geliat ekonominya. Kalau masih seperti sekarang saya kira masih berat. Seperti kata Pak Agus, ini sangat berat. 2025 baru. Iya, 2000, bahkan ada yang mengatakan 2027 loh. Oh. Itu yang normal maksudnya yang 2000. Geliat iya, geliat ekonomi menggeliat iya, tapi tidak seperti dulu lagi gitu. Kecuali begini, pandemi hilang, flight datang ke Bali mungkin ratusan sehari, tamu banyak sekali, mungkin itu blessing in disguise kan itu. Tapi apakah itu bisa terjadi? Sementara masih kita was-was, tiap hari kita masih mendengar prokes harus ketat. Karena pariwisata itu sangat tergantung dari mobilitas orang. Mobilitas orang sangat terbatas sekarang, tidak seperti dulu lagi. Di mana-mana harus ada peringatan segala macam. Meskipun tidak seketat dulu. Nah, kalau seketat dulu sudah mati sekali kita Bali ini. Ya, sekarang sudah mulai orang bergerak. Karena seperti yang saya katakan tadi, pariwisata tergantung oleh mobilitas orang. Kalau sudah terbatas itu atau dibatasi, maka jangan berharap lagi. Nah gitu ya pariwisata itu. Pariwisata ini merupakan 68% ekonomi Bali tergantung dari sana. Ya
ya tunggu tanggal mainnya saja, tunggu waktunya saja kita akan jadi collab, benar-benar collab yang permanen, bahaya itu. Oke, baik. Sebagai pengamat ekonomi juga adakah indikasinya ini relaksasinya akan diperpanjang nggak sih, Prof? Saya belum melihat itu karena upaya-upaya untuk arah itu kan para pengusaha yang sekarang ini sedang berharap berharap akan ada kebijakan. Kalau saya sebagai pengamat berapa kali saya berkomentar, ini akan bangkrut Bali ini kalau tidak diambil tindakan. Kalau saklek seperti Kalau itu. saklek seperti itu. Makanya tadi saya katakan siapa eksekutif? Eksekutifnya siapa? Bukan pusat saja, daerah juga harus berjuang dong. Karena Bali ini pajaknya dari sana juga banyak. PHR, PAD kabupaten kota yang dapat. Pajak kendaraan bermotor karena ekonomi menggeliat, provinsi dapat. Lalu negara dari pajak penjualan, pajak penghasilan dapat. Kalau itu mati semua, bagaimana orang mau beli motor, bayar pajak kendaraan, bagaimana dia belanja di restoran untuk menginap orang lain sehingga tidak bisa PHR-nya masuk ke kabupaten kota, bagaimana bisa ada pajak penjualan kalau orang tidak berbelanja, pajak penambahan nilai kalau tidak ada orang berbelanja. Kan itu kaitannya semua, kan untuk masuk ke negara. Ya, baik, baik. Kita rehat kembali tamu-tamu saya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Talk show Merah Putih akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa melihat kondisi pariwisata Bali yang belum pulih sepenuhnya, tentunya pelaku usaha di Bali meminta agar ada perlakuan khusus bagi Bali, yaitu dengan memperpanjang relaksasi atau restrukturisasi kredit. Nah, tentunya keringanan ini tentunya nanti sangat berguna untuk menunjang atau memperbaiki aset-aset pariwisata yang sudah lama tidak digunakan akibat pandemi COVID-19 tentunya. Baik, kita masih dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru, pelaku pariwisata dan ekonomi terancam bangkrut jika relaksasi berakhir tentunya. Saya ke Pak Agus langsung. Pak Agus dari HIPMI Bali ini sendiri tentunya langkah-langkah strategi juga sudah dilakukan. Kita mengetahui pelaku ekonomi di Bali ini memiliki dengan kearifan lokal kita jengah seperti itu. Saya tahu, saya pernah membaca itu sendiri. Nah, ini berarti ada langkah-langkah yang sudah diambil termasuk meningkatkan hubungan dengan pemerintah terkait regulasi permodalan juga seperti itu, Pak Agus? Ya, sudah. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan memang kita masih menunggu ya dari baik itu pemerintah pusat dan daerah kira-kira kebijakan apa yang akan dilakukan ke depannya. Karena seperti tadi sudah disampaikan juga bahwa jika tidak memang Bali ini akan mengalami collapse. Begini, saya ingin bercerita sedikit terkait daripada karakter orang Bali gitu. Yeah. Di mana teman-teman saya ini sebagai seorang pengusaha mereka memiliki suatu trademark. Katakan trademark ini yang saya punya hotel gitu. Hotel saya itu menjadi trademark saya. Mungkin Pak Andika juga dengan kemasannya itu menjadi trademark kemasannya gitu. Tapi tadi Pak Andika juga mengingatkan kepada saya bahwa ini berbahayanya bagaimana ketika restrukturisasi ini dicabut ataupun menjadi memberatkan bagi pengusaha, ini lama-lama kita akan menjual aset. Nah, ini yang sangat berbahaya karena saat ini memang betul banyak kemarin teman-teman saya dari Jakarta juga bilang gitu, ini hotel-hotel masih belum dijual kok, masih harganya masih relatif tidak jatuh-jatuh banget gitu. Memang betul, karena itu menjadi trademark daripada kita. Istilahnya orang Bali, puputan-puputan kita pertahankan. Tapi efeknya daripada itu kita menjual aset-aset pendukung, yaitu tanah kita, mungkin rumah-rumah yang harusnya menjadi warisan buat anak-anak kita, itu kita sudah mulai lepas-lepas untuk menjaga trademark kita gitu. Nah, kalau ini berlangsung jalan terus, akhirnya mau nggak mau nanti kita melepas trademark kita ini, dan saya khawatir jangan sampai pengusaha Bali cuma jadi penonton di Balinya. Nah, ini yang sangat berbahaya apabila seperti tadi Prof. Raka menyampaikan bahwa Bali ini bisa collab. Nah, kalau collab itu kan kita cuma jadi penonton. Jadi bisa dikatakan dalam situasi saat ini banyak juga pengusaha dari luar Bali sudah mengintip ke Bali. Sangat. Begini, Bali ini masih tetap sangat menarik. Yeah. Ya. Bali ini masih sangat menarik dan selalu akan menjadi tempat yang ingin untuk ditempati gitu. Jadi jangankan jauh-jauh, teman-teman saya saja sudah melirik gitu bahwa
Sampai bahkan mereka ada yang bertanya gitu, kira-kira kapan harga hotel ini turun sampai 50% gitu. Nah, jadi memang sudah ada indikator ke situ. Nah, ini berbahaya buat saya. Bukannya bagaimana, karena jika sampai kita melepas semua aset-aset ini dan ketika selesai pandemi nanti dan mungkin Bali bangkit lagi gitu, sangat disayangkan jika kita cuma menjadi penonton. Itu yang saya khawatirkan gitu. Jadi masih banyak tantangan para pengusaha muda Bali untuk dapat membangun optimisme usaha, termasuk juga usaha UMKM ini agar tetap eksis, bertumbuh seperti itu, Pak Agus. Ya, jadi sangat butuh kita kan kalau optimis, kita sebagai pengusaha muda optimis terus gitu. Selalu. Kadang-kadang tabrak tembok kita gitu. Tapi permasalahannya di sini harus ada pendukungnya. Bukan saja juga dari pemerintah, tapi saya berharap juga dari teman-teman organisasi lain. Saya rasa kita mengalami hal-hal yang sama kok. Kita mengalami permasalahan yang sama. Ayo mari bersama-sama kita bersuara bahwa kita tidak baik-baik saja saat ini. Gitu. Jadi jika itu bisa dilakukan bersama-sama, niscaya saya percaya Bali akan mendapat Bali mendapat perhatian khusus. Baik, Pak Andika. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus pun sudah sebagai seorang pelaku UMKM juga sudah dilakukan oleh Pak Andika. Dengan mengundang kreditor, maksudnya dari perbankan untuk melihat ini loh usaha saya, semuanya sudah. Nah, reaksi dari mereka seperti apa sih ketika melihat hal tersebut? Ya, terima kasih, ini menarik sekali. Tadinya kita yang dipanggil ke kantor. Namun kan rugi kalau kita dipanggil ke kantor, toh juga topiknya pasti akan seperti itu. Jadi kalau tidak menyarankan, minta tolong dan menekan, itu dia pasti. Nah, kita undang balik dan mereka juga sangat menyambut itu. Nah, jadi hanya saja kebijakannya ya tidak ada bahasa lain selain tolong segera dilunaskan. Nah, seperti itu aja. Jadi tidak ada kebijakan lainnya, hanya mungkin sisanya diberikan cicilan, kemudian awalnya diberikan 75%-nya disuruh untuk melunasi, ya mungkin seperti itu aja. Kita pun juga selaku UMKM kan sudah berusaha untuk melihat, memberikan beliau-beliau itu pandangan bahwa seperti inilah tempat kami. Kami belum mati, tapi kalau ini sampai ditekan ya Anda tahu Bali ini kan punya taksu, kan seperti itu ya. Jadi kalau sudah taksu ini pudar, nanti kan nggak ada daya tarik. Tolonglah kerjasama bagaimana agar kami juga bisa tetap bisa menjalani roda usaha berputar dan bisa memberikan pemasukan juga untuk daerah, kan begitu. Nah, seperti itu aja. Cuman untuk kali ini juga kita tidak tinggal diam, berusahalah mencari order bagaimana caranya. Tentu juga di sana membutuhkan kreativitas buat kami. Bagaimana caranya agar bisa tetap dapat pesanan order dan ini karyawan juga bisa berjalan, seperti itu aja. Ya, kembali lagi ke taksu Bali ya. Ke taksu Bali. Dalam situasi kita masih recovery seperti ini. Tapi tetap bisa merainan, apalagi sebentar lagi galungan. Nah ini pasti banyak yang kasbon nih karyawan kan seperti itu ya. Semua pasti mengalami hal yang sama. Ya, terima kasih. Baik. Nah, Prof, ini curhatan dari para pelaku UMKM kemudian di lapangan seperti ini. Ya, begini. Kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Agus maupun Pak Andika tadi, itu sebenarnya dalam teori ekonomi di keuangan khususnya itu, beliau ini solvable. Iya, aset banyak, tapi meskipun itu aset ada aset warisan, tapi tidak illiquid. Kewajiban jangka pendek maupun jangka menengah itu kesulitan, tapi masih punya aset. Nah, tadi asetnya itu adalah aset yang berkaitan dengan taksu Bali. Jangan sampai itu terlepas nanti di kemudian hari, kan gitu. Solvable, ya, masih mampu membayar kewajiban tapi jangka panjang. Kalau itu jual sekarang ini bisa misalkan untuk memenuhi kewajiban, tapi ada yang sesuatu yang dijual itu jangan sampai menghilangkan brandnya pengusaha-pengusaha itu, kan gitu. Seperti kamasan misalkan, seperti orang kepeng kamasan pasti punya juga rumahnya sendiri. Masa itu harus dilepas gara-gara hanya untuk bayar likuiditas kewajiban jangka pendeknya yang sekarang ini, kan tidak seperti itu. Maka untuk mengatasi illiquid ini, itu yang saya katakan pemerintah dan tentu lembaga otoritas keuangan OJK
di dalamnya adalah harus mengambil kebijakan agar dia liquid, mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kalaupun tidak seperti itu, tidak dulu harus bagaimana kebijakan itu, tidak kewajiban-kewajiban ditunda dulu. Tunda dulu apakah tenornya diperpanjang atau seperti yang tadi bailout ditalangi oleh pemerintah. Pemerintah juga ada berbagai kebijakan menalangi banyak hal. Termasuk yang lumpur lapindo itu kan masa Bali nggak bisa. Kebanggaan Indonesia adalah Bali misalnya seperti itu. Nah tadi saya katakan siapa harus melakukan, siapa yang melobi pusat. Selain eksekutif di pusat harus juga peka terhadap hal ini, maka eksekutif daerah juga harus peka. Baik. Harus pemerintah daerah harus berani ini memperjuangkan rakyatnya. Siapa rakyatnya? Para pengusaha. Karena para pengusaha ini kan juga punya rakyat lagi, karyawan-karyawannya yang mereka hidupi. Yang itu menggerakkan ekonomi, yang menggerakkan budaya, yang menggerakkan adat, yang menghidupkan Bali ini. Demikian. Baik, berarti Prof lihat nggak indikasi dari pemerintah untuk apa yang sudah dilakukan oleh Pak Agus, kemudian Andika, apa yang sudah dilakukan, kemudian melobi-lobi pemerintah akhirnya ayo dong perpanjang lagi stimulus. Kalau gini Pak, kalau melihat secara langsung saya belum. Tapi belum mungkin ada indikasi sudah. ke sana. Mungkin sudah, cuma belum berhasil. Saya tadi katakan karena belum melihat langsung ataupun mungkin dari pernyataan-pernyataan belum, tapi mungkin saja sudah secara diam-diam. Contoh misalkan vaksin di luar konteks nih, vaksin kan kita paling tinggi. Vaksin khusus di Bali, mungkin lobby-lobby dari eksekutif sudah paling ya tinggi paling di tinggi Indonesia. di Indonesia, hampir boleh dikatakan 100%. Untuk yang vaksin ketiga itu mungkin udah ada lobby-lobby. Saya tidak masuk ke sana dan tidak tahu itu, jangan sampai saya salah komen. Siapa tahu beliau-beliau sudah melobi. Mudah-mudahan kalau itu benar, kalau sudah melobi dan berhasil, tentu harapannya adalah para pengusaha lega. Ini harus dikomunikasikan terus. Saya selaku pengamat seorang Jadi intinya komunikasi. Iya, harus disampaikan. Saya harus menyampaikan terus. Saya harus berani mengatakan seperti ini. Mungkin para pengusaha nggak berani seperti itu. Saya katakan eksekutif harus bergerak ini. Oke, Pak Agus, ini berarti ada langkah-langkah ya dari HIPMI Bali sendiri untuk selama yang bulat itu akan ada ujungnya ini sendiri. Cara bertahan seperti apa? Iya, tentunya kami dari BPD HIPMI Bali dan didukung oleh 9 kabupaten kota terus berupaya untuk bisa mencarikan juga solusi, karena ini kan kita berbicara tentang UMKM. Jangankan pengusaha-pengusaha yang sudah eksis selama ini gitu, mereka mengalami kesulitan gitu. Pengusaha di HIPMI ini kan banyak pengusaha baru juga gitu. Jangan sampai mereka berpikiran bahwa jadi pengusaha itu tidak menyenangkan gitu. Karena memang ini lagi masa-masa terburuk. Jadi memang kami saat ini selalu masih berkomunikasi terus baik dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentunya dalam hal ini. Dan memang betul-betul kami berharap ada perlakuan khusus untuk Bali. Jangan sampai Bali ditinggalkan. Kembali yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Bali ini juga dulu sebagai salah satu penyumbang APBN yang terbesar. Mohon itu jangan dilupakan gitu. Dan saya melihat di sini rentetannya memang game changernya ada di Menteri Keuangan. Jadi saya sangat berharap mudah-mudahan dalam kesempatan ini bisa sampai di beliau dan bisa didengarkan, karena menurut saya semuanya game changernya ada di sana. Harapannya Pak Agus sendiri dengan POJK 17/03/2021 yang akan berakhir Maret 2023 ini sendiri? Ya, saya berharap begini, mungkin bisa diberikan spesifikasi khusus bagi pengusaha-pengusaha yang memang betul-betul tergantung dari pariwisata. Katakan contohnya hotel. Baik. Nah mungkin ini POJK-nya bisa diperpanjang, artinya jangan setiap tahun diperpanjang karena ini efek dominonya akan cukup membingungkan bukan saja bagi pengusaha namun juga bagi perbankan yang akan memberikan kredit kepada pengusaha. Jadi kita setiap POJK mau berakhir ini deg-degan jantung kita gitu. Jadi kalau seandainya itu bisa langsung diberikan POJK khusus untuk perhotelan atau khusus yang bidang usahanya berkaitan erat dengan pariwisata mungkin bisa diberikan 3 tahun seperti itu. Nah ini akan sangat
mempermudah kita baik sebagai pengusaha dan juga perbankan untuk memberikan kita support. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kami sangat berharap daripada PMK di mana bahwa saat ini kita ketika mau start the engine lagi, saat ini tamu-tamu sudah mulai datang, kita butuh cash flow. Nah, cash flow-nya ini yang kita ketika kita sudah restrukturisasi kita tidak bisa mendapatkan kembali pinjaman atau top up. Nah, ini sangat kami harapkan. Kita kehabisan cash flow saat ini. Jadi kita butuh adanya top up juga. Ada perlakuan khusus ketika kita ambil restrukturisasi tapi kita masih memungkinkan untuk mengambil top up di mana dilihat dari nilai jaminan kita. Jika masih memungkinkan kami sangat butuh itu. Baik, berarti permodalan sangat dibutuhkan saat ini. Sangat, Seperti ya. Pak Andika, ada komentarnya untuk closing statement-nya saat ini? Ya, jadi betul apa yang disampaikan, saya sangat sependapat. Betul banget, kemarin juga sudah kita coba untuk lakukan top up tapi jawabannya tetap sama. Sehingga Jawabannya apa, Pak? jawabannya itu adalah harus di appraisal lagi. Jadi Oke. akan mengikuti harga sekarang. Nah, itu yang kita berarti. Padahal sebenarnya itu masih bisa di top up dengan nilai jaminan yang dulu seperti itu. Jadi closing statement saya sih tidak banyak. Artinya kami di pelaku UMKM ini ibarat seperti rindu order gitu aja. Bagaimana kalau memang Kalau MC rindu panggung, Pak. iya itu dia. Makanya kalau memang pemerintah istilahnya belum bisa tegas dalam hal ini, khusus kami selaku UMKM. Jadi simpel aja lah, lagi sebentar kan ada G20. Nah, sampai saat ini kita juga belum merasakan di UMKM karena kita di lingkungan kelungkung pun juga sudah saling bertanya-tanya. Itu belum ada seperti souvenir, yang ada itu hanya kunjungan-kunjungan aja di awal. Kunjungan di awal seperti seakan-akan itu pencitraan itu. Nah, cuman ini belum kena lah dampaknya. Saya kan yang sebenarnya kita fokusnya di sini, buatlah Bali ini bangkit lagi dengan G20 ini. Jangan dong dibawa keluar pengadaan-pengadaan itu. Dan saya juga sudah tembus kemarin sampai ke Menteri Kemenparekraf, sudah sampai saya tembus juga semacam dialog lah kecil. Jadi jangan sampailah keluar. Jadi ibaratnya seperti dilupakan ini. Padahal kan di sini tuan rumah. Banyak lah kami di pelosok Jadi di keterlibatan desa. pengusaha lokal. Ya, semacam itu saja. Ya, itu saja sih yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Jadi fokusnya Baik. seperti itu yang tadi saya sudah sampaikan. Tetap bertahan, Ya. kemudian lupakan dulu BOJK Ya. 17 itu. Iya, siap. Walaupun tidak bisa dilupakan begitu saja. Prof, Oke. ada yang ingin disampaikan Prof di closing statement kita agar jangan dong sampai bangkrut taksu Bali, harus tetap ada saat ini. Jangan sampai Bali ini bangkrut Ya. akibat POJK kan itu. Iya. Jangan sampai bangkrut. Tentu tadi Pak Agus sudah mengatakan bisa memilah dan memilih kan gitu. Mana yang bisa bantu. Tentu ada yang sehat masih cuma karena likuiditasnya terganggu kan itu. Misalkan yang berkaitan langsung dengan pariwisata, mereka itu kemungkinan kesulitan dalam hal misalkan untuk top up. Tentu kita harus lagi itu mungkin bisa diberikan. Sehingga bisa seperti yang saya katakan di awal tadi, lihat positif dan negatifnya. Kalau negatifnya lebih banyak, misalkan membangkrutkan Bali, ya jangan lakukan itu. Maka harus ada kebijakan. Saya berharap ada kebijakan untuk Bali. Kebijakan dan perlakuan khusus. Dan kebijakannya berupa perlakuan khusus kan itu. Kebijakannya yang disebut berupa- dengan diskresi. Oke. Ada untuk Bali. Baik, Demikian. baik. Prof, terima kasih Pak Agus, Pak Andika. Kita harapkan ini didengar oleh pemangku kebijakan dengan perlakuan khusus ini sendiri. Sekali lagi dengan POJK yang akan berlaku, POJK 1703/2021 yang akan berakhir Maret 2023. Tentunya pelaku usaha di Bali meminta agar ada perlakuan khusus. Saya Made Sukadenekarang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.